Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guntur Saliksa Utama atau lebih akrab disapa dengan Pak GS. Saya adalah salah satu peserta program Guru Penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 Filosofi Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya tangkap adalah: yang pertama, pendidikan itu adalah tuntunan. Mendidik itu ibarat menuntun anak berjalan. Kita hanya bisa mengarahkan, menjaga anak agar tidak jatuh, agar jalannya tegak, tetapi potensi untuk bisa berjalan sudah ada pada diri anak. Guru hanya sebagai penuntun saja, hanya sebagai among, seperti semboyan kepemimpinan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Yang kedua adalah menghamba pada anak, atau bisa kita artikan bahwa pendidikan itu harus berpihak pada anak. Pendidikan harus melalui pendekatan yang didasari dengan cinta dan kasih sayang. Seorang pendidik harus ikhlas dan tulus dalam memberikan perhatian kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi terbaik anak. Yang ketiga adalah mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kita harus mendidik anak sesuai kodratnya. Ini dapat dianalogikan sebagai seorang petani yang merawat tanamannya. Jika ada dua benih tanaman yang tumbuh di satu tempat, misalnya padi dan jagung, maka perlakuan petani tersebut haruslah berbeda terhadap kedua tanaman tersebut. Seorang petani harus bisa memberi perlakuan yang tepat untuk tumbuh kembang tanaman tersebut. Jagung harus diberi perlakuan yang berbeda dengan perlakuan kepada padi. Begitu juga dalam halnya mendidik anak. Kita harus mengenali potensi anak untuk memberi perlakuan yang tepat sehingga tumbuh kembang anak maksimal. Yang keempat, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan jiwa dari pengajaran. Budi pekerti merupakan hasil dari cipta, rasa, dan karsa yang kemudian memunculkan tenaga atau tindakan. Yang kelima, kodrat anak adalah bermain. Bermain merupakan kebutuhan setiap anak. Dengan permainan kita bisa menanamkan berbagai hal. Misalnya, melatih kerjasama dan disiplin serta strategi dalam permainan gobak sodor. Juga penerapan dalam pengajaran. Misalnya, melakukan pengajaran dengan model TGT. Juga ada asas trikon yang merupakan prinsip untuk melakukan perubahan, yaitu continue, yang diartikan pendidikan harus berkesinambungan. Yang kedua, konvergen, yaitu sumber bisa didapat dari mana saja. Serta yang ketiga adalah konsentris, yaitu pendidikan harus memerdekakan yang berdasar kepada kepribadian bangsa. Bagian selanjutnya adalah refleksi, yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, serta apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, saya berpikir bahwa anak adalah ibarat kertas kosong, dan pendidik berkuasa untuk menulisnya. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai berpikir bahwa anak ibarat sebuah kertas yang sudah mempunyai tulisan samar. Dan menjadi tugas seorang pendidik untuk menebalkan tulisan tersebut, tentunya menebalkan yang baik. Lalu sebelum mempelajari modul ini, saya juga berpikir bahwa sekolah adalah tempat untuk mengembangkan olah pikir anak. Tetapi setelah mempelajari modul ini, saya mulai dicerahkan bahwa sekolah tidak hanya tempat untuk mengembangkan olah pikir anak, tetapi untuk menumbuhkan budi pekerti yang baik. Kemudian, hal yang akan saya terapkan adalah: yang pertama, akan melakukan analisis tes diagnosis awal tipe belajar anak. Apakah anak itu visual, auditorial, atau kinestetik. Serta menjalin hubungan yang baik dengan orang tua untuk mengenali lebih baik karakter anak. Berikutnya, saya akan menyusun dan melaksanakan serta merefleksikan pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, saya akan melaksanakan pembelajaran yang lebih berpihak kepada anak, serta selalu menanamkan nilai-nilai budi pekerti dengan selalu memberikan teladan, motivasi, dan dukungan kepada peserta didik.
Demikian kesimpulan dan refleksi saya setelah mempelajari modul 1.1. Mohon maaf apabila ada salah kata dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.